إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Dulu kita tidak ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang insyaallah juga tidak ada seorang pun di antara kita yang masih tinggal di dunia ini. Kita datang ke dunia ini bukanlah atas kehendak kita. Kita datang ke dunia ini bukanlah atas program kita. Bukan juga programnya pemerintah. Bukan juga programnya raja-raja. Bukanlah atas programnya manusia. Tetapi kita datang ke dunia ini atas kehendak pencipta, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita renungi perkara ini. Kita datang ke dunia ini bukanlah atas kemauan kita. Kita datang ke dunia ini atas kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tercipta bukanlah atas kemauan manusia. Bumi, langit, matahari, bulan, dan segala sistem yang ada di dunia ini bukanlah atas kehendak manusia. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita merenung dan merenung, berpikir dan berpikir, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kita ke dunia ini. Hari ini manusia sibuk dengan kemauannya sendiri. Siang malam yang dipikir apa mau saya, apa mau saya, apa maunya istri saya, apa maunya anak saya, apa maunya teman saya. Sedikit manusia yang berpikir, untuk apa Allah mengirim saya ke dunia ini? Apa maunya Allah? Sibuk dengan maunya sendiri masing-masing. Melamun semalam suntuk, saya akan bikin ini, saya akan bikin ini, saya akan bikin ini. Hari-hari bikin program. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa sedikit pun berpikir bahwa kita ini di dunia ini di dalam programnya Allah. Alam semesta terjadi dengan programnya Allah. Kita datang ke dunia dengan kehendak Allah. Semestinya manusia senantiasa berpikir perkara ini.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Mulai Allah mendatangkan manusia ke dunia ini, mulai juga Allah mengirim utusan-utusannya, yaitu para nabi dan para rasul. Dimulai dari kakek kita Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir, yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua utusan-utusan Allah itu dikirim oleh Allah untuk memberitahu kepada manusia untuk apa manusia dikirim ke dunia ini. Untuk apa manusia dikirim ke dunia ini? Semua para nabi, para rasul menyampaikan hal yang sama, bahwasanya manusia dikirim ke dunia ini karena Allah menghendaki menguji manusia ini. Allah menghendaki menguji manusia. Yang lulus dalam ujian ini akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan yang tidak lulus dalam ujian ini akan menjadi orang-orang atau makhluk-makhluk yang dibenci oleh Allah. Semua para nabi, para rasul memberitahu bahwa manusia dikirim ke dunia untuk diuji oleh Allah. Siapakah yang layak untuk menjadi kekasih-kekasih Allah? Dan siapakah yang tidak layak untuk menjadi kekasih-kekasih Allah? Ujiannya apa? Ujiannya hanya dua saja. Ujiannya itu hanya dua saja. Yang pertama kali ujian iman, yang kedua adalah ujian amal. Kalau orang itu punya keyakinan bahwa dirinya adalah diciptakan oleh Allah, dirinya adalah hamba Allah, sehingga siang dan malam yang dipikirkan bagaimana taat kepada Allah, maka berarti dia ini lulus dalam ujian iman. Dalam ujian iman. Kalau manusia ini memandang bahwa alam semesta ini adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, sehingga menggunakan alam semesta ini sesuai dengan perintah Allah, maka dia ini berarti lulus dalam ujian iman. Memuliakan Allah SWT. Semua yang ada di dunia ini merupakan ujian iman. Memuliakan Allah SWT. Kalau kita bangun tidur, kemudian kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang membangunkan kita, Allah yang menghidupkan kita, dengan kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku. Ini berarti lulus dalam ujian iman. Memuliakan Allah SWT. Kalau kemudian kita pergi ke sawah dengan keyakinan bahwa sawah ini milik Allah, airnya dari Allah, tanahnya dari Allah, tumbuh-tumbuhannya dari Allah, petaninya hamba-hamba Allah. Diangkat kepalanya, diangkat. Ya, diangkat kepalanya. Kemudian kita masuk di sawah itu sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah. Walau la iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, masya Allah. Semua ini terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Maka ini namanya lulus dalam ujian iman. Kalau kemudian kita pergi ke pasar dengan keyakinan yang memberi rezeki adalah Allah SWT. Berapa banyak orang yang ke pasar kemudian beruntung, berapa pula banyak orang ke pasar kemudian dia rugi. Pasar tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa kehendak Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Memuliakan Allah SWT. Banyak orang beruntung karena pasar,
juga banyak orang bangkrut karena pasar juga. Kemudian kita masuk ke pasar dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita ini berarti lulus dalam ujian iman. Kemudian kita berdagang dengan senantiasa mengingati perintah Allah, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Kita jauhi menipu, riba dan sebagainya. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Berdagang tapi senantiasa mengingati Allah, mengingati aturan-aturan Allah, mengingati hukum-hukum Allah. Berarti kita ini lulus dalam ujian iman, lulus dalam ujian amal. Memuliakan Allah SWT. Begitu seterusnya. Kalau kita masuk ke rumah kita, kemudian kita memahami bahwa rumah ini milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah, sehingga kita melihat istri mengingat Allah, melihat anak mengingat Allah. Kemudian kita hidupkan amal-amal yang diridhai oleh Allah di rumah kita, maka berarti ini ujian iman, ujian amal telah lulus. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus 24 jam. Mulai akil balik umur 15 tahun sampai sakaratul maut, ini ujian terus.